بسم الله الرحمن وين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita lanjut di buku Al-Hikamul Ata'iyah. Sudah kita di hikmah yang ke-24. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دامت في هذه الدنيا فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. لا إله إلا الله. Di hikmah ini yang seperti biasa dari Al-Imam Ibn Athaillah itu masih di namanya apa itu? Al-Murid. Al-Murid as-salik ila Allah Ta'ala harus ikut berapa pengaturan, mungkin kita bilang pengaturan. Kalau kita mau baca terjemahnya, لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. Jangan heran. لا تستغرب itu al-gharabah wal istighrab al-hirah. Yaj'alukum mutahayyir, ini bagaimana, kenapa itu, ada apa, pikirannya apa, maksudnya apa, itu yang dalam bahasa Indonesia namanya heran. Jangan heran atas terjadinya kesulitan selama engkau masih di dunia. La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Dar itu maksudnya dunia. Tapi darul qarar, darul bawar itu bisa bilang ini rumah kita, namanya dar dalam bahasa Arab. Dar. Oke. Sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Oke. Yang pertama itu al-istighrab. Al-istighrab itu dalam bahasa Indonesia artinya gharib juga. Gharib itu yang sampai orang Indonesia bilang apa itu gharib, ya kan? Gharibul Quran. Gharibul Quran yang tidak jarang pakai. Itu di kata gharibul Quran. Tapi dalam bahasa Arab, gharib itu orangnya yang orang Indonesia juga bilang orang asing dari di luar, bukan orang Indonesia. Mungkin kita bilang ini fulan dari Jawa datang ke Jakarta, itu masuk ke gharib karena bukan tempatnya. Aslinya dia dari Semarang atau dari Solo atau dari itu Surabaya, tempatnya di sana. Jadi di sini tidak ada keluarga, tidak ada teman, itu namanya gharib. Gharib itu dalam istilah. Bisa gharib itu seperti mungkin kita bilang yang dari negeri ke negeri atau negara negeri, ya kan? Dari Yaman ke sini, ini orang Yaman di sini namanya gharib juga. Itu kata gharib. Kata gharib. Tapi di sini hairan, maksudnya hairan. Pikiranmu itu kayak seperti orangnya yang tadi. Jadi sendirian. La tastaghrib. Wuqu' al-aqdar. Al-aqdar itu yang subhanallah
Dunia ini namanya dunia. Dunia. Artinya apa itu dunia? Dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahnya dunia. Tapi arti kata dunia itu apa? Dunia itu ada lawannya atas. Ini dunia bawah. Dunia yang di bawah. Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا. إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالعدوة الدنيا. الدنيا yang di bawah. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الاستغراب تصير الشيء غريبا حتى يتعجب والأقدار كلما يكدر النفس ويؤلمه. Al-akdar itu tadi masuk kesulitan. Kesulitan itu namanya kadar. Contohnya biar kita paham, saya lagi senang. Mungkin kita bilang hadir acara nikah anak saya atau ada acara nikah, alhamdulillah rezeki saya lancar acaranya. Tapi dalam waktu itu subhanallah ada yang jatuh, yang hadir acara nikah. Itu sekarang jadi musibah saya juga. Walau ini bukan anak saya, tapi dia hadir di acara saya. Ini namanya kadar. Kadar sesuatu yang mungkin bisa berubah keadaanmu yang baik ke keadaan yang tidak bagus atau sedih. Itu namanya kadar. Jadi dunia ini penuh seperti itu. Kalau kita ini lihat. Seperti orang yang tadi kita sebelum mulai, orang Gaza. Ya, mungkin kita dari kemarin lihat berapa anak yang kecil itu, yang keluarganya meninggal kecuali anak. Atau kebalik, anaknya semuanya ada perempuan, kemarin 16 orang dari keluarganya, kecuali dia yang masih hidup. 16 orang meninggal kecuali dia. Itu namanya bagaimana itu keadaan perempuan tersebut. Atau itu anak yang kecil, anak belum paham hidup, belum tahu hidup itu senang atau sedih. Ini anak masih tidak bisa paham ini. Tapi dari awal mulai di musibah seperti itu. Itu namanya kadar, kesulitan yang ada di dunia. ولكن لماذا قضى الله أن تكون دار الدنيا هذه مشوبة بالأقدار؟ Mungkin ada tanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan dunia ini ada hal seperti itu? Tidak jadi dunia itu lurus atau selama hidup yang tenang tidak ada seperti itu namanya kesulitan atau yang jadi sedih atau macamnya. Al-jawab itu Allah Ta'ala anna lillahi ta'ala pasti ada hikmah di dunia ini. Mungkin kita bisa jadikan hikmahnya itu ambil dari dua. Imam Al-Buti di sini kasih dua. Anna lillahi ta'ala hikmatan bahiratan bidzalika tatajalla fi tadhkirina li haqiqatain. Yang pertama, anna Allah azza wa jalla ja'ala min hadhihi dunya dar taklif. Dar taklif itu tadi saya cari artinya apa. Taklif itu pengurusan. Mengurus ya kan? La ilaha illallah. Taklif. Nah, penguasaan itu atau tugas. Apa itu bahasa Indonesia bilang apa itu, Fia? Tugas, penguasaan atau macam. Walhasil. Tugas-tugas yang kita di dunia itu namanya dalam bahasa Arab taklif. Seperti tugas kita harus melakukan salat, puasa, itu wajib. Ya kan? Jadi ini namanya taklif. Lihat setelah yang terjadi sama Sayyidina Adam, Allah Ta'ala suruh Adam turun dari surga. Kemana? Ke dunia. Di dunia itu suruh, ayo ikut ini. Jadi yang pertama kita sudah tahu ceritanya, cerita Sayyidina Adam. Setelah yang terjadi Allah Ta'ala terima taubatnya. Sudah. Setelah turun ke dunia Allah Ta'ala terima taubatnya. Juga
jadikan Adam itu nabi. Masih minal muqarrabin, masih dekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Setelah dia jadi nabi, Allah Ta'ala kasih tugas-tugas atau apa itu yang mungkin bilang itu suruh sampaikan kepada anakmu gini. Anak yang keluar dari Adam itu dalam wasilah atau wasitah Sayyidina Jibril. Itu ada berapa tugas? Itu mungkin bilang namanya taklif. Bal ja'ala minha qa'at imtihan injaz at-ta'bir. Ini seperti ruang ujian. Ruang ujian ini kita masuk ke ruang, ada orang yang kasih kertas untuk tanyaan atau tanya jawab, tanya biar kamu jawab. Itu tempatnya luas, mungkin kita bilang luas, kecil. Itu gambaran kecil, gambaran yang kecil biar kita paham. Dunia ini luas seperti itu, tapi hasilnya seperti tempat ujian. Namanya qa'atul imtihan. Waqad alimna fi aktsar min munasabah anna al-muhimma allati kullu fiha, itu tugas orang, tugas manusia itu apa? Kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba Allah Ta'ala. Itu tugas yang paling besar. Terus atau yang paling penting. Habis itu ada di bawahnya, dari tugasmu ini. Dari tugasmu ini, tugas kamu hamba Allah Ta'ala, tapi pasti ada berapa macam di bawah tugas yang besar. Jadi kalau keluar dari ibadah kepada Allah Ta'ala, berarti kamu orang nasallahu salam wal afiyah, orang kafir, tidak terima jadi hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala itu sesuai apa itu bahasa Indonesia, melakukan tugasnya atau habiskan apa tugasnya. Bagaimana fulan, masya Allah salatnya bagus, istiqamah, ini berarti tugasnya bagus, bisa isi atau bisa apa itu ya, mungkin kita bilang isi tugasnya dalam keadaan yang bagus atau yang baik. Itu pertama, dunia jadi daru taklif, menguasanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah Ta'ala fi ubudiyatihim lillah beda. Yang itu Allah Ta'ala sudah kasih contohnya atau kasih level hamba Allah Ta'ala di sesuai hamba tersebut dekat kepada Allah Ta'ala. Yang paling mulia kita tahu, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Derajat yang pertama sudah itu para nabi. Para nabi itu yang punya umat atau yang tidak, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, ya'ti nabi wa ma'ahu ar-raht war ruhaid. Nanti Rasulullah kasih tahu, nanti di hari kiamat ada berapa nabi datang punya 9 raht war ruhaid. Raht itu dari 1 sampai 9. Bisa 7, bisa 5. Nabi. Tapi tamannya 5, tamannya 3. Rasulullah bersabda, ya'ti nabi wa ma'ahu ar-raht war ruhaid. Ar-raht itu mungkin jamaah lebih dari 9. Itu raht. Ar-ruhaid di bawah 9. Jadi mungkin bisa 3, bisa 4. Wa ya'ti nabi wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Juga ada berapa nabi datang punya 1 atau 2. Artinya apa? Tamannya 1 atau 2. Artinya apa? Artinya yang terima dakwahnya itu 2 orang aja atau 1 orang. Sampai Rasulullah jelasin lagi, bilang ada berapa nabi datang tidak punya atau tidak ada taman. Artinya tidak ada yang percaya atau terima dakwah nabi tersebut. Tapi ini tetap derajatnya nabi. Karena Allah Ta'ala sudah pilih ini fulan nabi, ini fulan nabi. Sudah dari sebelum cipta langit dan bumi. Ya, itu derajat yang pertama. Semuanya hamba Allah Ta'ala. Semuanya hamba Allah Ta'ala. Semuanya itu terima saya jadi hamba Allah Ta'ala.
Faulaika ma'ana min alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Beda itu Nabi sama Siddiq. Nabi itu dapat wahyu. Sudah seperti yang kita belajar di buku Tauhid. Wahyu itu datang dari mana? Siapa? Itu kita tahu wasilah atau wasitah di antara Nabi tersebut dengan Allah Ta'ala itu Jibril. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Siddiq itu derajat yang berikutnya di bawah Nabi. Tidak ada wahyu. Tidak ada Jibril tidak masuk di antara hamba tersebut sama Allah Ta'ala. Enggak. Itu tadi sama Nabi sudah. Kalau ada itu langsung Jibril turun kepada Nabi tersebut kasih atau suruh Nabi melakukan ini atau sampaikan ke kaummu gini. Tapi Siddiq tidak. Ini hamba Allah Ta'ala juga, tapi dia usaha di ibadah syariatnya. Bisa dari teman Sayyidina Musa, itu yang kita bilang bantu Sayyidina Musa, qala ashabu Musa inna mudrakun. Bisa dari ashab Sayyidina Isa alaihi salam. قال عيسى الحواري من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Al-Hawariyun yang namanya Hawariyun itu bisa masuk di derajat Siddiqin. Bisa kita juga bilang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu lihat namanya As-Siddiq. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Itu sifat orangnya, sifat orang tersebut percaya dengan Nabi dan yang Allah Ta'ala menutus kepada hamba-hamba sedikit. Derajat lagi yang di bawah lagi asyuhada. Asyuhada kita sudah faham juga, kita berkali-kali jelasin syuhada itu yang membunuh terbunuh ya kan di peran antara muslim atau muslim dan kafir. Di antara di peran yang antara muslim dan kafir itu syahid. Kita lihat itu sampai sekarang di Gaza berapa orang syahid. Siapa yang membunuh mereka itu orang kafir, ini syahid yakin. Tidak ada keraguan atau khawatir. Jangan kita ikut orang munafik yang bilang ini orang Gaza bukan syahid. Orang itu, orang ini. Jangan. Ya, itu bahaya. Kenapa bahaya? Mungkin ada yang bilang, Syekh itu Hamas ikhwan. Ada beberapa ulama yang tidak suka ikhwan. Ini beda. Masalah di antara kita muslimin beda. Tapi masalah sekarang Hamas atau Gaza atau Filistin, orang Filistin sama mereka sama siapa? Sama Israel, Bani Israel. Orang kafir sudah. Itu tidak ada pikiran seperti kita. Oh iya, kalau fulan sama fulan ini ada masalah. Ada beberapa ulama bilang boleh, ada beberapa ulama bilang tidak boleh. Tapi ini kafir sama muslim. Jangan kamu membela atau bantu orang kafir. Itu ada beberapa hal yang kita harus perhatian, seperti mereka suruh kita jangan beli makan dari McDonald, dari Starbucks, dari yang datang dari mereka. Itu harus kita tahan sedikit. Manfaatnya apa? Pasti ada manfaat. Tidak mungkin tidak ada manfaat. Pasti ada manfaat karena mereka rugi. Uang mereka yang dapat dari usaha tersebut atau itu balik ke tentara Israel. McDonald kemarin kita lihat kirim makan ke tentara Israel. Ya, saya beli berarti saya bantu mereka. Harus kita perhatian, harus kita beriksa hati. Tadi kita sama Bu Mimin
Dia bilang kasihan ahli Gaza itu, setiap orang pasti hatinya seperti itu. Ada rasa seperti itu. Kalau tidak ada rasa kamu masuk bilang ya ini biarin, itu berarti nasallahu salam al-afiyah, kamu orang munafik. Periksa hatimu, periksa imanmu. Ini salah. Ini salah, harus kita berhati-hati. Itu pertama, namanya apa? Darut taklif. Yang kedua itu hakikat yang dapat dari dua ini. Kenapa Allah Ta'ala atau hikmah kenapa dunia ini jadi seperti itu? Karena dunia darut taklif. Yang kedua itu apa itu? Yang kedua tadi saya baca. Anna syan fi hadzal hayy idzan takun mahduda bi miqat ma'in. Itu waktunya. Itu tadi tempat tugas, dunia ini tempat tugas, juga pasti ada waktu. Kalau kita lihat ini tadi dunia ini taklif, ada berapa ujian di dunia ini. Ada berapa hal. Mungkin kita baca walanabluwannakum latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitabi min qablikum wa min alladhina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Itu kamu pasti akan diuji dengan hartamu. Latublawunna fi amwalikum. Siapa yang diuji ini Allah Ta'ala akan uji kita. Jadi kurang. Ada berapa orang hartanya lancar, Masya Allah rezekinya. Tapi dalam satu hari, bahasa Indonesia bilang apa? Drop itu, turun dalam satu hari. Saya kenal satu orang itu, subhanallah, hidupnya bagus sekali, Masya Allah. Tapi waktu ketemu sama dia, mungkin 1 bulan. Dia bilang, Syekh, kemarin saya rugi 3 miliar, 3M itu. Tapi orangnya ahli istiqamah, Masya Allah. Imannya bagus sekali. Syekh bisa bantu saya kalau ada doa biar bayar hutang, ya bisa. Itu hadis Allahumma ghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika fadlika an mansuat. Baca, bisa baca. Tapi juga saya kasih yang sudah pernah belajar itu yang baca Yasin 41 kali tentang niat yang baik, pasti Allah Ta'ala bantu dia. Di niatnya yang dia mau, dia baca Yasin. Orangnya bacaannya belan-belan, tidak bisa seperti orang yang sudah lancar. Tapi niatnya biar bayar hutang. Dan itu kemarin berapa? 3M itu. Ini bukan mungkin kita kalau 300 punya hutang 300 lihatnya berat sekali ini. Apalagi ini 3M ini. Ya subhanallah. Dia pergi baca, tapi bacaannya seperti saya tadi bilang, belan-belan belum bisa lancar. Bacanya dari jam 12 siang sampai jam 5. Jadi setelah salat zuhur sampai jam 5. Tapi saya sudah lupa. Saya kasih atau suruh atau kalau mau bayar hutang, baca ayat surat tersebut 41 atau surat Yasin 41 kali. Lupa dalam 1 bulan kurang lebih dia telepon. Assalamualaikum Syekh, gimana kabar? Ya, kemarin saya baca Yasin. Dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 5 sore. Saya tanya sama dia, tapi iman kamu bagaimana? Atau manfaatnya apa? Bisa dapat langsung atau tidak? Bilang, Syekh, ini dalam 1 bulan ini saya bisa lunas 1,5. Ini balik ke iman kita. Ya, lanabluwannakum yang diuji kita atau yang menguji kita siapa? Allah Ta'ala. Jadi kita terima ujian itu. Dalam hati yang terima ujian. Seperti mungkin kita bilang istilah di masuk ujian kuliah atau kelas apa itu, bilang apa itu bahasa Indonesia, sekolah bagaimana harus saya siap-siap. Ini lihat, kita bantu anak, ayo harus hafal ini, harus baca ini, harus murajaah, terus bantu biar dia masuk ujian. Orangnya yang sudah siap dari sebelumnya tenang.
Orangnya yang murajaah atau hafal tenang, tapi orangnya yang tidak, kemarin main-main itu yang baru sadar, wah ya Allah bagaimana, jadi takut, khawatir, tidak terima, tidak bisa jawab, tanya yang pertanyaan yang diuji atau yang di ujian tersebut. Allah Ta'ala bersabda, berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ini lihat, la tublawunna apa? Itu kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Anak meninggal, anak sakit, saya sakit. Ada berapa orang yang seperti kemarin yang ada di Gaza, ada berapa orang yang kakinya sudah potong atau tangannya dia masih hidup tapi kakinya sudah tidak ada. Kadang-kadang duanya, kadang-kadang satu, kadang itu masuk di ujian Allah Ta'ala di diri atau di jiwamu. Wala tasma'unna, dan pastikan kamu akan mendengarkan banyak hal-hal yang sangat menyakiti hati dari orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina asyraku adhan katsira. Nah, apa itu? Jika kamu la ilaha illallah, kamu dan wala tasma'unna min alladhina utul kitab adhan katsira. Wa in tasbiru, itu wa in tasbiru, ini lihat manfaatnya atau syaratnya apa? Ini sudah Allah Ta'ala uji atau ujian kepada kita, tapi harus kita terima musibah atau bala tersebut di dalam keadaan sabar dan takwa. Ini mungkin jawaban tanyaan tadi Bu Mimin. Jawaban kita, setiap orang bisa terima. La tublawunna fi amwalikum. Allah Ta'ala bahasa Indonesia apa, menguji ya kan kita dengan harta, dengan jiwa. Juga ada yang ganggu, kata-kata yang tidak bagus. Itu mungkin kita bilang seperti kemarin lagi, seperti sekarang ini Gaza, Hamas. Mereka laporan, tapi ada yang bilang ini munafik, ada yang bilang ini bantu Israel. Ini ya Allah, itu kemarin saya dengar fatwa dari satu orang ulama dari Yaman bilang ini Gaza membantu orang Israel. Aduh, ya Allah, ini orangnya orang alim. Ini bisa dengar yang gangguan kamu, tapi di sini wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang yang ahli buku-buku Taurat, Injil, maksudnya Yahud dan Nasara. Wa minal ladzina asyraku, orang musyrik, adan katsira, gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi. Kalau kamu sabar, takwa, itu yang apa itu bahasa Indonesia? Termasuk urusan yang pasti ditemukan. Fa inna dzalika min azmil umur. Fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya demikian ini itu termasuk di urusan yang batut atau diutamakan. Ya, fa inna dzalika min azmil umur. Juga Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Ini juga ujian lagi, masih. Subhanallah, ini hikmah, ini juga cocok sama yang terjadi. Mungkin ada yang tanya, ya Syekh, bagaimana kasihan orang Gaza, orang Palestina. Itu masih kita masuk di ujian. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, syai, sedikit ini minal khauf. Kita kalau
Kalau ada kabar itu yang jadi takut, ini bagaimana? Tidak bisa tidur, tidak bisa pergi, tidak bisa pulang, jadi takut. Di sini lihat, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bagaimana keadaan orang Gaza sekarang, orang Palestina takut. Dengar suara pesawat langsung takut. Di mana? Bisyai'im minal khauf. Terus kelabaran. Bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kelabaran. Oke. Dan kekurangan harta. Manaqsim minal amwal. Kekurangan. Mereka bagaimana keadaannya sekarang? Itu ayatnya umum, tapi kita bisa taruh di setiap orang muslim yang keadaannya seperti itu. Bisa masuki orang Gaza, orang Afghanistan bagaimana hartanya? Orang Irak bagaimana hartanya? Orang yang kemarin di Syria, Libya, yang diam itu bisa masuk orang. Ini lihat waktu saya berangkat dari Yaman, dolar itu $1 jadi 200 waktu itu 214. Sekarang 500. Jadi pasti harga-harga yang di sana naik. Rumah-rumah semuanya sudah, kalau dolar naik itu. Orang Palestina juga, orang Irak juga, orang itu masuk di kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal. Hartanya banyak tapi manfaatnya harus. Di sini juga waktu saya datang di 2011 12 itu saya masih ingat $100 itu 900. Sekarang 1 juta, hampir 1.500.000 kurang lebih ini. Tapi dekat dari situ. Ini $100 itu masuk di naqsim minal amwal, naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwal. Wal anfus. Al anfus ini Rasulullah harta juga jiwa dan jiwa itu. Jiwa itu Rasulullah kasih tahu di Sayyidina Adam waktu turun panjangnya berapa, semuanya kayak sudah paham, sudah tahu hadis itu. 60 hasta Adam. 60 hasta. Kita di sini berapa? Berapa hasta? Yang di sini 4 ya. 3 paling tinggi tidak sampai 4. Bisa sampai 4 kalau 50. Itu yang paling tinggi. Tapi Adam 60 hasta. 60 hasta 30 meter. 30 meter itu jadi 10 lantai panjang. Rasulullah bersabda, masih turun lagi, turun sampai di hari sebelum hari kiamat ada 7 orang di bawah satu pohon. Rasulullah kasih nama pohon tersebut. Mereka lihat ini kecil, tapi ya Rasulullah ini lihat kita juga kalau kita bercanda kan, orang Yaman, orang Indonesia juga di hadapan, kalau kita pergi Makkah lihat ada berapa orang yang tinggi, kalau kita mau cium Al-Hajar Al-Aswad tidak bisa karena orangnya besar, kita tidak bisa sampai. Betul. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. As-samarat. Itu juga Rasulullah atau sahabat bilang biji gandum itu zaman dulu seperti ujung kepala, ujung jari. Ini maksudnya besar. Sekarang kalau kita lihat beras itu berapa? Gandum itu mirip beras bijinya. Jadi la ilaha illallah itu zaman dulu. Jadi sudah kurang sampai sekarang. Hari kiamat Rasulullah masih bilang itu masih tambah. Allah Ta'ala di Al-Quran bilang masih tambah kurang lagi. Wabashiris sabirin. Itu yang ini lihat. Setelah musibah ujian itu harus sabar. Wabashiris sabirin. Itu siapa orang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orangnya yang terima musibah. Terima bala.
terima ujian atau ujian yang itu bisa terima dalam keadaan yang ridha, ikhlas. Itu semuanya kita di dunia masuk di orang tersebut. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Itu balasan Allah Ta'ala kepada orang yang sabar. Oke. Yang kedua itu tadi hakikat yang kedua waktunya di dunia ini. Kenapa Allah Ta'ala jadikan dunia? Sudah kasih tempat, juga kasih waktu. Kalau kita lihat di dunia ini, umur kamu berapa? Seperti Rasulullah sebagaimana Rasulullah bilang sama kita, a'mar ummati di antara 70, 60, 70. Itu ada 70, ada 80, tapi sedikit yang lewat, paling banyak di situ. Oke. Kalau setiap orang taruh umur saya 60. Berarti kalau saya lihat di hidup saya, waktu kecil itu susah karena ayah saya susah. Terus setelah masuk balik saya mulai kerja atau baru kuliah. Ya setelah kuliah apa? Saya baru dapat kerja, masih muda. Ini jadi mau main-main, mau ke sana, mau ke sini. Hilang waktu. Tidak sadar karena masih remaja, masih pikirannya masih mungkin kita bilang masih muda. Jadi tidak perhatian sama umurnya. Ayo masuk 30, masuk 40 baru rasa, wah saya sudah tua, harus gini, harus itu, harus taubat, harus balik. Tapi juga di dalam waktu itu, waktu muda, waktu tua, waktu kecil, pasti ada seperti tadi kesulitan, pasti ada musibah, pasti ada yang ganggu, pasti ada yang dia rasa jadi sedih. Itu. Orang mukmin bisa terima itu. Lihat ini ujian dari Allah Ta'ala, harus saya sabar karena tadi barusan baca bahalanya atau tahu bahalanya, saya baca Al-Quran. Juga dunia ini jadikan ini dunia dari jelaskan hadis itu dunia seperti rumah ada dua pintu, saya masuk dari satu, keluar dari yang belakangnya itu. Jadi hidupnya dia bisa siap-siap karena dia ada tujuan nanti. Sampai Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. Orang yang tujuannya seperti itu masih ada hidup akhirat, pasti dia mulai siap-siap dari dunia. Siap-siap itu di dunia itu pasti ada gangguan. Saya mau salat, mau istiqamah. Salat itu. Atau mungkin kita bilang istiqamah atau yang pertama ikut agama yang benar. Agama itu dari zaman Musa, Isa alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Mau ikut agama Islam. Alhamdulillah dapat. Oke. Sudah cukup? Enggak. Ada berapa tugas yang tadi kita bilang. Apa tugasmu? Ya, ayo, kamu ikut agama Islam, ada berapa tugas? Di sholat, puasa, zikir, ibadah. Itu semuanya ada berapa kesulitan. Saya mau lindungi atau mau perhatian sama salat saya, bagaimana caranya? Ya, oke. Harus perhatian waktunya, harus perhatian baju, harus perhatian badan, harus perhatian itu sama atau beriksa hati saya. Kadang-kadang Masya Allah banyak yang sudah salat, Masya Allah salatnya. Tapi hatinya masih kotor. Jadi salatnya tidak ada manfaat dari salatnya. Ini mungkin kita bilang yang kesulitan dengan hal-hal ibadah. Juga kesulitan dengan hidupmu. Yang seperti tadi, waktu muda. Apa yang di waktu muda kesulitan di hidupmu waktu itu? Ya banyak karena ayah saya sudah meninggal. Atau ayah saya marah sama saya jadi hidup sendiri. Pergi ke sana, itu masuk kesulitan. Kesulitanmu. Terus kalau kamu lihat ini kesulitan itu semuanya, jadi bisa tahu kita di dunia. Ini yang hikmah hari ini. Apa itu? Bilang
La tastaghrib wuqu' al-akdzab ma dumta fid dunya. Karena kamu masih di dunia, jangan heran. Itu sifat lazim di dunia. Jadi bagaimana caranya? Kita obatnya apa? Sabar. Sama kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. Orang mukmin masih bagus seperti Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat rahimahullah itu dia duduk sama satu orang yang bilang tidak ada akhirat itu. Biasa dia berdapat sama mereka ya kan. Bilang sama dia, wahai Syekh Ahmad, itu kira-kira kalau di hari kiamat tidak ada hari kiamat itu. Kalau kita sudah wafat, tidak ada seperti yang kamu bilang ada surga, ada neraka, ada. Bagaimana keadaanmu, wahai Syekh Ahmad? Itu orangnya tanya sama Ahmad Didat. Ahmad Didat bilang, kalau ada, bagaimana keadaanmu? Tapi kalau tidak ada, saya tidak rugi. Kalau tidak ada, saya tidak rugi. Tapi kalau ada, nanti dibangkitkan lagi. Ayo tanya, bagaimana amal lu? Ini ada surga, ada neraka, bagaimana keadaanmu? Itu saya bukan sedih seperti kamu. Kalau ada. Jadi kita orang mukmin hidupnya seperti itu. Kalau dia lihat, oh berarti ada surga, ada neraka, ada balasan Allah Ta'ala, ada teman orang yang atau bisa masuk sama orang yang saleh, itu bisa semangat, juga bisa lanjut ke depan. Tapi orang kafir, nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi dunia ini harus ada seperti itu. Setiap orang pasti ini kalau kita lihat orang yang kita kemarin saya lihat orang di mana itu di Inggris, dia minum racun biar dia meninggal. Dia punya hartanya. Orang yang kita lihat di Eropa, mereka punya harta, punya mobil akhir model, punya rumah, punya dia pergi kemana-mana, semuanya yang dia minta atau yang dia ingin bisa. Tapi hidupnya tidak tenang karena mereka kurang iman. Yang masih kurang itu iman mereka, tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini untuk orang mukmin ini jadikan seperti istirahat saja, seperti tempat istirahat. Kalau kita lagi pergi berjalanan mau ke Jawa mau kemana, itu ada rest area ya kan, kita bilang mau istirahat 1 jam. Tidak perhatian tempatnya bagus atau tidak, yang penting saya mau masuk kamar mandi, keluarin itu mau makan. Dia tidak maksud pikirannya tidak pilih tempat yang luas, yang bagus, yang mewah. Jadi orang mukmin hidupnya seperti itu. Aslinya seperti itu. Kita karena kita lupa, jadi cari menghias-hias dunia ini semuanya, atau zina atau mata'ul hayat dunia. Rasa tidak cukup kalau rumahnya kecil sedikit, harus rumah yang luas, harus mobil yang mewah, harus ini, harus itu. Itu karena kita tidak paham bagaimana dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hidup tadi, waktu muda, waktu sudah jadi tua, pasti setiap orang kena sakit, askam, capek juga, sampai dia mulai siap saya pergi akhirat. Waktu muda dia lupa, bilang sama dia, fulan ya jangan meninggal, jangan Syekh ya insya Allah. Tapi kalau tua ya Allah insya Allah husnul khatimah Syekh ya, oke. Ini sudah mulai terima, tapi yang masih muda tidak terima. Kenapa? Karena dia rasa belum. Syekh ada yang meninggal, itu ada jarang juga, yang meninggal masih muda itu jarang, tapi banyak. اوكي لا اله الا الله محمد رسول الله. والافات والاوجاع التي تتسرب الجسم ومصائب الدنيا ابتلاءاتها كل ذلك جامع مشترك يواجه المؤمن والملحد والفاسق. Itu setiap orang mukmin atau kafir atau fasik
pasti ada di hidup mereka seperti itu. Ibnu Athaillah yalfitu an-nazar fi hikmah hadhihi ila darurat ma'rifat al-insan lihadza kull. Itu di hikmah hari ini Ibnu Athaillah mau kita jangan kita hairan kalau lihat ada kesulitan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dunia sifatnya seperti itu. Nas'alullah أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان أن يرزقنا وإياكم الفقه واليقين إنه أكرم الأكرمين وأن ينصر إخوتنا المجاهدين في غزة وفلسطين ويثبت أقدامهم على عدوهم إنه أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.